ya kan? Atau ada oten-oten Ya kau. Kalian yang MPD, Islam agama indah, agama damai, tai. Sesama Muslim aja jambak-jambakan. Sholat Idul Fitri botol, nipu aja kalian. Udah agama kalian dicap teroris, menipu aja kalian. Karena kalian diajar, kalian memang bisa berbohong. Jadi kalian suka berbohong. Ini lagi siru ini. Di dunia kau di rudal, kau di poligami. Nanti kau jadi mati, kau jadi 70 bidadari di rudal kau. Bapak kau pun merudal kau laki-laki di situ, Ruta. Anak kau pun kalau ada kau udah dewasa di rudal kau nanti di 70 bidadari. Atur napasnya, Dek, atur napasnya, Dek. Atur. Tarik. Oh aja kalian. Agama kalian udah kami di lapangan aja udah tahu kayak mana kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tarik dulu lah ke KUA biar nggak dosa. Kalau kita kan Islam ya, kita harus halal depan Allah gitu kan. Udahlah bang, ayo bang kita ke KUA dulu. Ntar hari ke KUA. Wallahi ya, coba aja kalau nggak percaya. Coba aja kalau ada laki-laki ganteng turun pakai celana dalam turun di rumah aku. Gitu kok berubah jadi anggur dengan mahar. Nah apalagi ketemu Rasmi, coba ketemu Bu Darni yang udah menjanda bertahun-tahun. Pas pula dia saya adalah Yesus. Kalau nggak dikokop sama Rasmi, dikokop itu. Kalau ini masih mending, ini hargai, ini pakein sarung dulu kan. Ya ampun, pakai celana dalam doang kata ini kan. Ini pakein sarung, ini pakein baju koko, peci, diikat rambutnya dulu beb kata ini kan. Ini mandiin dia, pasti ini mandiin dulu. Makanya disisirin rambutnya kan. Beb, kenapa kok kusam gini beb kata ini kan. Kata si Handayani kan, dia turun dengan kotor pakai kolor. Wah kalau gua tuh jangan, gua mandiin, gua sabunin tuh seluruh kepala tuh pakai sampo, keluar tuh semua kan, cek.
Nah, dimandiin semua dimandiin, dipakein sarung, dicariin celana dalam nih bang, celana dalam, sarung, pasti itu sayang, pasti. Saya tuh orangnya tuh berbelas kasih sama orang lain, gitu. Apalagi kalau laki-lakinya keluar lo pintu, aku tampar, karena ini orang biasa nih. Nah, kalau orang biasa nggak boleh nih, nggak mahram nih. Tapi kalau dia itu adalah Tuhannya orang Kristen turun dari atap aku, pasti aku akan mencintainya dengan sepenuh hati aku. Aku serahkan seluruh tubuh dan jiwaku kepadanya. Percaya nggak? Percayalah, gitu ya. Ini penistaan bukan, ini adalah pandangan rasional yang adalah sesuatu kenyataan kalau itu menimpa aku. Makanya tolong bilang sama Yesus kalau kalian lagi berdoa, Yesus jangan sampai kau datangin Uni Riva nanti habis kau di apa? Di borgol tanganmu diranjang mau Uni nanti gitu. Nggak perlu aku debat-debat lagi. Oh, aku nggak buka YouTube, aku tutup YouTubeku, aku tutup TikTokku, udah kunci pintu kamar di dalam aja, di dalam kamar aja aku nggak ada ceritanya kemana-mana, berdua aja di kamar sampai mati. Lapar tinggal minta roti, bosan di kamar pindah ke surga papa berdua. Kalau di dalam Islam Nabi Muhammad naik buruk, kalau kenyataannya aku naikin Tuhan untuk ikut, aku naikin Tuhan buat terbang. Gendong belakang, ayo bang terbang ke surga, enak kan? Serius itu bang, adik pegang pinggang atau pegang leher bang? Kalau leher kebayang kan, adik berat deh katanya kan, dia terbang kan ke atas kan, serius loh. Nggak mungkin aku kalau seandainya Tuhannya orang Kristen mirip Ustadz Abdul Malik turun ke bawah juga tetap ku iyain, ku gituin, nggak ada ceritanya adik tungguin bang gitu, nggak ada. Aku nih orangnya nggak, aku nggak pandang inilah, nggak pandang rambut gemoy lah, nggak apa-apa. Yang penting Tuhannya orang Kristen, serius. Kalau udah bergelar Tuhan udahlah, serius. Dia kalau Nabi Muhammad naik buruk, aku naikin Tuhan. Nggak boleh pokoknya abang keluar dari kamar adik seumur hidup abang, kita berdua aja di kamar adik borgol. Kalau dulu abang waktu turun di zaman orang Yunani kan bang, abang dipaku kan bang. Sekarang adik borgol tangan abang di atas kasur kita. Adik cuman keluar kamar mandi aja, pergi kencing, pergi berak bang. Makan udah abang tanggung, roti udah ada dari langit. Apalagi kehidupan adik ini kurang bahagia bang, nggak ada aku minta apa lagi gitu. Udah cukup lah. Beranak juga nggak mungkin kan, dia kan nggak mungkin beranak kan, soalnya dia nggak bisa beranak kan. Kalau Maria Magdalena menciumi kakinya doang, kalau aku enggak ya, kalau aku seluruh tubuhnya aku ciumin, kalau perlu ku jilatin ya, itu aku. Nah, aku kan normal gitu. Kadang-kadang aku minta, bang tukar air ini bang, ini air ledeng bang, tukar bang, jangan jadi anggur bang, jadi es campur ya bang. Kalau aku beda nih, kalau dia datang aku suruh download Mobile Legend, ayo push rank gue. Besoknya jumpa, rankmu apa? Gue bilang, alah Mika masih legend katanya. Kalau si Korea banyak itu juga tuh. Tapi betul loh, coba kalian bayangin ya. Nih aku tanya nih, Eren nih, aku tanya si Eren nih. Eren, kalau kamu didatangin Tuhannya orang Kristen kotor pakai celana dalam, apa yang kamu lakukan? Jujur ya Eren ya. Jujur. Kalian deh semua netizen, coba kalian jawab sepenggal kalimat kalian kira-kira kalau kalian terjadi ke kalian ada Tuhannya orang Kristen mendatangi kalian, apa yang kalian lakukan? Yang singkat aja, coba aku bacain. Yesus nggak doyan cewek, aku paksa, nggak mau, aku mau dia suka sama aku nggak peduli, aku paksa, pokoknya kan tangannya udah ku ikat di ranjang pakai borgol, nggak bisa lagi kemana-mana. Kalau Eren, aku bersedia apapun Uni demi Tuhan. Si Eren, kalau si Keke minta dita'arufin, ya Allah. Kalau Cani doang semalam di kamar kakak, mak semalam doang sanggupnya. Doni Sandra gimana dengan zakat kudanya Uni? Itu nanti belakangan urusan kami cewek-cewek lah. Bimbi aku minta bisa berjalan di air. Wah, mana nih jawaban terhappy kalian? Tak ajak jualan cilok. Aku kenalin tante aku biar aku jadi keponakan Tuhan. Aduh, keren. Aku tubruk kalau si Dinova ditubruk dia. Ku cuci terus beli sepatu Nike. Kalau Arjudiansa aku panggilin Mak Erot. Kok gitu? Kalau Bang Andi encesurun gua narik piring katanya. Kalau Kuat Slamet Baihaki ku suruh bikin kursi.
ada aja. Ku ajak jualan roti. Kalian itu minta ditemenin dia kerja ya sama Tuhan. Ku suruh bikin kursi, nari piring, ada-ada aja kalian nih. Ayo cepat-cepat, kalau kalian didatangin Tuhannya orang Kristen, apa yang kalian lakukan pertama kali? Ayo cepat-cepat jujur. Saya ajak pergi jalan-jalan karena kebanggaan punya teman Tuhan. Oh iya bener juga jalan-jalan. Ku bakar kolotnya sekalian, jangan jahat. Aku cukurin rambutnya biar ganteng. Ku jual sempaknya, ya juga laku itu. Ku bacakan ta'awuz biar hilang jadi selingkuhan. Ku suruh juga, ku ajak ke salon. Oh iya, ternyata imajinasi kalian memang normal ya. Jangan Bang Emir dimasukin karung, jangan. Kasihan minta nomor Bang Emir masukin karung, kiranya kucing. Iya. Enggak, tapi itu rasional teman-teman ya. Inilah kenapa, dengarkan baik-baik. Itulah kenapa di Islam itu Tuhan itu tidak mewujudkan diri lalu menampakkan diri kepada manusia dan bersikap lemah. Karena kalau memang seperti itu akan banyak orang-orang nyari-nyari Tuhan yang turun ke dunia terus dijadikan sebagai tumbal kehidupan mereka. Dicari. Ayo kita cari yuk. Cari apa? Cari Tuhan. Kenapa? Tuhan pernah nyamar dari manusia, sekarang jangan-jangan ada di Tuhan lagi nyamar. Jadi itu penghinaan besar terhadap Tuhan. Makanya kami tidak percaya Tuhan jadi manusia, guys. Ya, karena pikiran semua orang tuh beda-beda. Kalau Tuhan kalian ketemu sama psikopat, coba, wah, lubang duburnya katanya. Mana coba? Pas Tuhan kalian juga nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itulah kenapa tidak mungkin kami berpikir dan percaya yang namanya Tuhan pencipta alam semesta itu melemahkan diri sebagai manusia turun ke bumi, gitu ya. Seperti itu sebenarnya. Kami mengajak kalian berpikir sebenarnya, mengajak kalian merenung, mengajak kalian jujur terhadap diri sendiri. Mungkinkah Tuhan jadi manusia merendahkan diri sehingga dinista oleh hamba-hambanya? Silakan kalian renungkannya. Oke Pak Lalo, perkenalkan nama dan agama. Pak Lalo. Karena teman-teman, setiap manusia itu punya imajinasi yang berbeda-beda, dan bahkan ada dalam dunia psikologi itu namanya fetis, ya. Sedangkan apa ya namanya ya, orang-orang yang ini aja tuh banyak dapat kezoliman loh. Ada kayak ini contohnya aja ya, kayak presiden itu ada yang disiram pakai ini, dilempar ini, apalagi Tuhan. Kalian tahu nggak siapa namanya tuh yang artis yang ditembak itu? Siapa? John Lennon ya. Orang kan menembak dia karena saking cintanya sama dia gitu. Kebayang nggak kalau Tuhan turun ke dunia, ke bumi, berapa banyak psikopat akan bermunculan? Wah ini Tuhan nih, dekat-dekat sama Tuhan nih, kita seneng nih, pokoknya kucuri. Kalau Tuhan itu ada katanya datang ke dunia, pasti dicari, diincar supaya dikarungin sama orang-orang, disimpan di dalam rumahnya masing-masing. Semua orang pengen punya Tuhan dalam dirinya, dalam rumahnya. Ngeri. Sama seperti aku kalau ada kuntilanak memang ku karungin sekarang gitu loh. Kayaknya seru juga punya teman kuntilanak gitu loh. Iya. Kalau orang sudah berpikir rasional, imajinasi orang, pandangan orang itu rasional, itu akan mengerikan kalau ada Tuhan datang jadi manusia lemah loh, bisa ditangkap, bisa di ini lah. Karena banyak pikiran orang nanti. Kalau gitu kuculik lah Tuhannya kan gitu. Halo Rudin. Halo Rudin. Itu dulu ya. Nah jadi yang menghina Tuhan itu bukan kami. Kami tidak mungkin menghina sembahan orang lain. Kami itu adalah orang yang diizinkan membalas. Perang argumen dengan argumen, perang fisik dengan fisik, itu kami. Ya, itu kami. Kores sama aku sama Mika itu konsepnya sama. Kami itu tidak akan ada reaksi kalau nggak ada aksi duluan. Tuh. Halo, Mr. Cowboy. Oke. Kalau kalian bertemu dengan mungkin Ustadz Wafi, iyalah beliau itu mengedukasi Islam misalnya. Ustadz kita iya. Aku Kores, Mika ini bukan lagi hanya sekedar berdakwah, tapi juga melawan. Halo Pak Waregar. Nggak ada otengnya. Gara-gara Kores takut oteng. Tapi ini ya, yang aku lihat ya, manusia yang paling sombong di dunia ini agamanya memang oten.
Tuhan mereka datang ke bumi mengaku sebagai anak manusia. Nah, manusia yang di bumi ini mengaku sebagai anak Tuhan. Tuhan yang merendahkan diri, mereka menyombongkan diri. Iya, Yesus mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mereka mengaku apa yang diucapkan mereka tuh benar aja, pokoknya mereka hebat aja anak Tuhan. Dalam ranah psikologi mereka tuh NPD, Narcissistic Personality Disorder mereka. Yang kedua juga ya, itu bisa pelecehan terhadap Tuhan loh. Nah, kalau seandainya ada sekelompok oten lagi mabuk-mabuk di Lapo Tua, apa bisa kita katakan anak Tuhan, sekerombolan anak Tuhan lagi mabuk gitu? Ya kan? Atau ada oten-oten Ya kau. Kalian yang MPD, Islam agama indah, agama damai, tai. Sesama muslim aja jambak-jambakan. Sholat Idul Fitri botol, nipu aja kalian. Udah agama kalian dicap teroris. Menipu aja kalian. Memang kalian diajar, kalian memang bisa berbohong. Jadi kalian suka berbohong. Ini lagi siru ini. Di dunia kau di rudal kau di poligami. Nanti kau jadi mati, kau jadi 70 bidadari di rudal kau. Bapak kau pun merudal kau laki-laki di situ Ruta. Anak kau pun kalau ada anak kau udah dewasa di rudal kau nanti di 70 bidadari. Atur napasnya dek, atur napasnya dek. Atur. Tarik. Oh aja kalian. Agama kalian udah kami di lapangan aja udah tahu kayak mana kalian. Kau usah membela diri. Oke. Aku tanya. Aja kau. Sabar. Agama kalian itu agama paling resek di dunia ini tau. Membubarkan agama orang. Tuhan lagi ngamuk. Dibalas merasa korban padahal pelaku utamanya. Menipu aja. Apa nikmat nak kafir mana kena pakai itu yang itu yang kena pakai itu semua itu punya kafir, nggak malu kalian. Aku mau tanya sama kau boleh nggak? Kau tak setengah botol wanita Ya, muslim tak setengah. Kau pakai Boleh jilbab nggak kau aku itu nanya? untuk menutupi kau berak botol di sana. Kau pakai justru agama bodoh. Tahu di pesantren Boleh itu nggak aku tengok santri-santri itu pakai jilbab di sampai ke bawah-bawah. Bawahnya warung tau kok. Di rudal juga. Hamil, Boleh aku nanya dia nggak ada yang komen. Ustaz kalian kayak gitu karena kelakuan agama kalian memang kayak gitu, makanya kalian diam, nggak bisa Boleh berperbedaan aku nanya besar. nggak? Nggak usah kau Boleh aku tanya, nanya? udah agama kau agama setan tau kok. Berarti Sok agamanya kali Pak Prabowo itu agama setan. dasar kau, nikmat kafir kau. Kau dusta, kan ketawa pula itu. Nikmat Apa kafir. itu agama kau? Ya, yang buat apa namanya siapa? Makan tai itu. Botol Yang kau membuat HP perempuan namanya dajal siapa? kau, lonte kau. Kau aja lonte kau. lonte. Tuhan Lonte suka lah kau. loh. Di dunia kau jadi lonte. Di surga Iya, kau jadi Tuhan 70 suka. bidadari. Lonte juga kau Iya. bodoh digilir kau. Bapak kau pun nanti, entah kakek kau nanti di situ. Digilir kau bodoh. Ada Tuhan. Orang Ini kau nak loh yang aku mas- digilir tuh. di Tuhan depan kau yang digilir. Nih, menipu aja Tuhan kau. kau digilir. Botol. nih tengok ya. Kalian gitu Nih, memang ayat. hoak kalian apa ayo. Kalau Hoak yang pula, merugikan ayat Al-Quran mau hadis itu Dikasih kita bilang ayat. palsu. Nih. Kalau ada Nih. hoak menguntungkan sama kalian, pasti kalian bilang benar. Jangan kau ejek-ejek perempuan lontong, karena perempuan lontong itu kesukaan Tuhanmu loh. Ini botol perempuan- nggak ada perempuan sejarahnya, nggak lontong usah kau akan mendahului botol di kamu lapangan masuk sebenarnya. dalam kerajaan Yang dulu surga. Ustaz Mulyana Katakan, bilangnya. Tuhan kau teman akrabnya lontong. Tuhan kau teman akrabnya lontong dek. Ini orangnya teman-teman. Nih ya teman-teman ya. Jadi Tuhan kau teman akrabnya Mulyana lontong. bilang Namanya Maria di- Magdalena. Nih kau tengok Di nih. surga ada pernikahan Muhammad. Bodoh. Yang ada itu mati pernikahan pun menikah Yesus. lagi. Udah di surga Ini di Tuhan bumi kau, dia nih, dikasih sekali itu benar Tuhan ketahuan. kawin. Adanya Tuhan Bibirnya, kawin. menantunya di rudal. Tuhan kawin ini. Budak ini pun nih, di rudal. Tuhan kawin. Anak 6 tahun pun bisa di rudalnya. Ini, Hidung kau perbaiki Surga dulu, pun nanti hidung kau. lagi. Hidung kau Bodoh. diperbaikin dulu. Ini. Anak Nih. aja tak Nabi itu. Dia Ustaz Mulyana bilangnya. Lalu berkatalah Ada diam dulu pernikahan ya, juga. Dek. Dengar nih. Lalu ia berkata padaku, tuliskanlah mati dari perkawinan anak domba. Nih, Tuhan kau nih, perkawinan anak domba. Nih, Tanya. berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nih, Bisa kau bahas.
Nih perjamuan kawin Tuhan kau Tuhanmu dikawinin, Dek. Tuhan kau dikawinin. Tuhan kau dikawinin. Ya. Yang dikawinin itu yang jelas di kitabmu tuh Tuhanmu, Dek. Memang kalian Bukan memang nggak ada. botol kan. Agama kalian agak ngerti kalian. Sedangkan ayat Al-Quran kalian pun kalian nggak tahu artinya. Sok membahasakan Tuhanmu orang. dikawinin. Malu kalian. Tuhanmu dikawinin, Dek. Agama kau lah dulu, artikan dulu. Tampangnya sangar tapi lemes sekali mama-mama munculnya ya. Ya. Kalian harus memang kayak gitu untuk melawan kalian. Ini muka muka anak Tuhan, teman-teman. Muka anak Tuhan kayak gini ya, perhatikan ya. Ini muka anak Tuhan nih. Aku kalau jadi Tuhan, jijik aku kalau punya anak kayak gini, serius. Untungnya serius. Muka anak Tuhan kayak gini, teman-teman. Kau pakai kayak gitu, teman-teman. Perhatikan. Ya, mungkin kau Nengok itu ya. Muka anak Tuhan kayak gitu. Teman-teman yang mengatakan bahwa agama Pak Prabowo, agama Pak Jokowi ya, itu dia. Saya tadi nggak pernah, kita nggak pernah bilang Kristen agama ini, nggak pernah ya. Kita bilang yang dikawini itu bukan Dek gitu ya. Jadi inilah orangnya teman-teman ya. Jadi ini dia Kristen, orang Kristen yang naik ke komal kita. Kenapa mereka marah? Karena memang mereka itu nggak terima Tuhannya dikawinin sebenarnya. Sakit hati mereka itu sebenarnya. Karena Tuhannya dikawinin dan mereka mengawini Tuhan nanti. Jadi mereka sakit hati. Kalau mereka, yang tak tadi lapangan tuh yang di Tusbol tuh di gereja banyak. Yang paling banyak di Tusbol tuh di gereja deh. Itu Pak Ta di lapangan, Pak Ta di lapangan, Pak Ta di lapangan. Pak Ta di lapangan, Pak Ta di lapangan, Pak Ta di lapangan, Pak Ta di lapangan. Dipijak sama perempuan itu tahu? Apalah? Dipijak tau kok? Itu diberi. Nggak, pasang aja fotonya, bagus itu. Biar kita pasang aja fotonya. Kita pasang aja. Oke. Jadi biar kita sondingkan. Nah, kalian tahu nggak? Itulah kenapa aku nggak mau jadi Kristen. Karena kalau jadi Kristen kelakuannya kayak gini. Bayangkan ya, kalau jadi Kristen kelakuannya langsung kayak gini. Ini muka kayak gini ngakunya anak Tuhan. Kebayang nggak kalian kalau jadi sebenarnya orang ini menyimpan kebencian kepada agama Islam, tapi di depan kalian mereka sok baik kan? Aslinya kalau seandainya mereka punya kuasa untuk menghabisi kita, habis kita itu. Karena secara hati nurani keagamaan mereka tuh udah benci kali dengan nabi kita. Terus kalian pikir mereka akan berbuat baik kepada kalian pengikut Nabi Muhammad, sementara kepada Nabi kalian aja mereka bencinya minta ampun. Ada nggak kita di sini bilang Yesus Muslim, justru kita di sini memuliakan Yesus. Nah dia naik ke atas menghina Nabi Muhammad. Inilah kelakuan mereka. Saya membuka room ini manfaatnya adalah mempertontonkan kelakuan mereka secara realitas kepada Anda semua sebagai orang Islam supaya kalian sadar. Maka wajarlah Allah berkata di dalam Quran ya, jangan menjadikan mereka sebagai aulia, karena mereka menyimpan kebenciannya di dalam dadanya itu, dan itu akan terlihat ketika mereka mulai terdesak. Nah gitu. Jadi kita tuh cuman memancing sikap mereka keluar aslinya seperti apa tuh gampang sekali. Kita nggak usah sampai menghujat Yesus deh, nggak usah sampai kita hujat Yesus. Tunjukkan aja kebenaran kalau Yesus itu seperti yang tertulis. Itu udah ngamuk mereka itu, karena mereka tidak bisa terima pandangan-pandangan yang berbeda dengan keyakinan mereka. Nah mereka tuh harus, pokoknya mereka tuh kalau naik di komal Islam harus dikasih kesempatan bicara banyak, makanya di mute berkali-kali. Mentalnya itu mental penjajah, karena mereka ngakunya anak Tuhan gitu. Halo Romeo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya yang tadi itu kau ngajar tuh, saya mau tabok aja kau ada di sini ya, kau ngajar ya. Nggak bisa juga ditabok bang. Ini virtual. Di virtual ini nggak bisa kita main tabok-tabok. Di sini argumen balas argumen. Dan saya di sini nggak juga tertarik balas argumen. Saya justru pengen orang melihat ini kelakuan mereka ya, supaya kalian tahu aja gitu. Kurang ajar sangat dia tuh. Ya memang rata-rata mereka kurang ajar. Iyalah. Kita hanya membuktikan aja. Iya. Ya Bang Romo ya, makasih ya. Oke, terima kasih banyak-banyak. Ya, gitu ya. Sementara kita memuliakan Tuhan mereka dengan mengatakan Yesus itu Muslim. Ya, kita bilang Yesus Muslim itu pujian loh bagi Yesus loh. Muslim itu artinya orang berserah diri dan tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Gitu. Ini. Assalamualaikum Uni. Ya, Waalaikumsalam Spirit. Uni nanya dikit aja Uni, tolong jelaskan Kristen Arian apa Arianus. Unitarian.
Arius itu adalah salah satu uskup gereja yang memiliki pandangan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Nah, aliran itu yang dianatema dilawan oleh Konsili Nikea 325. Sama dengan Unitarian ya? Beda. Memang itu turunannya. Oh, turunan dari Arius ya. Tapi dia menganggap Yesus Tuhan juga ya. Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi kurios, orang yang diberi kuasa. Sama kayak Edis gitu dia. Berarti Tuhannya tetap apa Tuhan Bapa gitu ya? Tuhan Bapa. Oh gitu. Dan mereka konsep Tuhannya monoteis. Konsep Arius, konsepnya orang Bani Israel atau Yahudi, konsepnya Islam itu sama-sama monoteis. Cuman di dalam pandangannya orang Kristen, Yesus ini adalah manusia yang jauh lebih tinggi daripada manusia manapun gitu lah, paling tinggi dia. Secara kultusnya itu memang ada pengkultusan tapi tidak sampai setaraf dengan Bapa gitu. Selain Unitarian, turunan Arius apa juga? Ada lagi nggak? Ada Ebionit. Mau Bionik. Teman-teman jangan lupa di follow akun aku ya teman-teman ya. Oke ini Mau gitu jadikan dulu ya, akun makasih utama. nih ya penjelasannya. Ya. Assalamualaikum. Buat teman-teman yang belum follow, jangan lupa di follow. Ini mau aku jadikan akun utama ya untuk single fighter. Bang Kores juga jangan lupa di follow Pak Angon. Kalau spirit, Sudah nih, sudah saya. Makasih ya. ya beruang. Assalamualaikum. Halo beruang. Halo beruang. Oke di video. Yang naik satu-satu dulu ya. Halo Pak Banyak Dian. yang naik ini. Tapi nggak tahu Islam Kristennya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam agamanya Pak. Alhamdulillah Islamuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya cuman mengikuti aja. Oke, saya turunin ya. Makasih dia. Oke, Pak Kaifirsov, perkenalkan nama agamanya dan tujuannya ke atas. Oke, nggak sengaja kayaknya. Halo, Arjun. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih ya waktunya. Terganda tiba-tiba kamu ngaku kamu Yahudi tiba-tiba. Andi, coba buka mulut Andi. Buka mulut. Lanjut, Arjun. Ini apa namanya? Izin semua teman-teman ya, izin sama Mbak Uni juga. Mungkin saya sedikit mungkin bertanya saya sedikit. Mungkin saja yang enggak apa ya, mungkin belum dapat informasi mungkin ya. Mungkin nanti saya minta luang waktunya untuk Mbak Uni jelasin. Fotodopen aja langsung Aki. Iya. Langsung Kemarin aja. kan saya lewat di suatu Komal, dan situ Komal itu lagi gaduh. Lagi gaduh lah, ternyata di situ ada Dora dan Tristan yang tiba-tiba membahas kata Uni yang bilang Nabi Muhammad itu dibaptis. Terus saya naiklah ke saya tapping lah di bawah kalian itu adu domba sebilang itu. Terus dinaikin saya kan gitu. Nah kan di Kemal itu berusaha dijelasin bahwa mungkin maksud Mbak Uni itu ngomong seperti itu mungkin maksudnya wudhu apa segala macam gitu kan. Tapi mereka ini kayaknya ingin tetap menarasikan bahwa baptis itu mungkin seperti baptisnya orang Kristen gitu kan. Tapi saya yakin nih kan Mbak Uni kan sudah pasti mempertanggungjawabkan apa yang distatementkan gitu kan. Tapi makanya di situ saya tetap untuk mengatakan kalian itu domba menggoreng ucapan-ucapan teman muslim kemana-mana, saya bilang gitu.
Nah, tapi saya ini belum dapat ke apa ya? Saya nggak sempat dengar sih statement Uni yang bilang seperti itu. Kira-kira bisa nggak saya dengar klarifikasinya? Untuk saya lah. Statement saya adalah dibaptis dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah penggunaan air untuk ritual keagamaan. Saya tanya, kita pakai air nggak untuk ritual keagamaan? Iya, pakai. Ya sudah, kita dibaptis. Cebok itu sama dibaptis. Apakah Nabi Muhammad pernah cebok? Ya pernah lah. Pernah dibaptis? Iya, dari sisi bahasa. Nih, kalau kita bicara bahasa itu pakai KBBI. Jadi parameter ucapan saya itu KBBI. Nah, cuman Tristan ini adalah orang yang salah paham lalu ribut dengan kesalahpahamannya sendiri. Nah, kalau si Dora ini kan Kristen, udah tau lah Kristen mau ngerti nggak ngerti sama aja kayak biawak kelakuannya kan. Nah, tapi kalau Tristan ini dia sudah dari dulu itu semua orang yang berbeda dengan dia serang di room, nggak tahu tujuannya apa, dalil yang dia pakai apa saya nggak tahu. So iya, so paten dari dulu orangnya. Ya, dari dulu tuh semua dia serang tuh. Artinya ada kecenderungan orang ini untuk menjadi orang yang merendahkan orang lain di depan publik kalau nggak sepaham dengan dia, memaksakan pendapat. Suka sekali memaksakan pendapat gitu. Itu Tristan, saya sudah tahu. Saya pikir sudah berubah lama kenapa? Saya pikir sudah berubah, ternyata tidak berubah. Nih, baptizo dalam bahasa etimologi bahasa Yunani-nya artinya pencuci, nyuci. Jadi kalau Bapak nyuci piring tuh ya Bapak membaptis piring itu secara bahasa. Nih, baptis itu salah satu maknanya adalah penggunaan air untuk penyucian keagamaan. Di sini nggak ditulis agama Kristen, keagamaan. Keagamaan ini umum ini. Baru koma makna khususnya untuk Kristen sakramen. Secara umum baptis artinya pakai air, cebok termasuk baptis secara umum. Sama kayak Bible. Bible itu artinya buku. Apakah Quran bisa dikatakan Bible? Bisa secara umum. Tapi nggak bisa secara spesifik karena Quran bukan buku biasa. Sama seperti Yesus. Yesus itu ilah nggak? Ilah. Tapi secara umum ilah, tapi tidak secara khusus sebagai ilah yang benar. Ilah kan artinya ya sembahan, yang disembah. Berarti banyak ilah di dunia, banyak. Makanya ketika kita Islam kita bilang la ilaha illallah. Nah, yang memaksakan pendapat mereka, yang menjawab saya, tapi mereka mempelintir jawaban saya. Kenapa seperti itu? Mensreanya gampang kok kita lihat. Pertama, mereka adalah orang yang buka komal, ingin coba berdiskusi tapi nggak ada yang nonton. Saya minimal 300 nonton, minimal 400. Paling bentrok kalau akun saya lagi bermasalah 100 lebih. Mereka 30 biji aja orang nggak mau nonton karena mereka tidak memiliki karena umat yang di TikTok ini tidak memiliki kepercayaan terhadap mereka karena mereka memperlihatkan tidak konsistennya dalam berucap. Kalau saya dari dulu konsisten, kontekstual kalau bicara, nggak boleh, kita Islam berusaha kontekstual saya. Nah, Yuni itu bukan akademisi, Yuni itu bukan apologet, Yuni bukan orang, bahkan Yuni itu lebih awam daripada orang awam, bahkan ngaji aja nggak bisa. Tiba-tiba dia mempermasalahkan sesuatu yang dia nggak paham. Terus apa wajib saya meluruskan orang seperti itu yang memang tidak mau diluruskan? Saya menganggap dia sama seperti orang Kristen cara berpikirnya. Udah tahu salah, ngotot pula lagi salah. Iblis kan gitu. Iblis itu udah tahu salah, ngotot pula lagi dengan kesalahannya. Dijelaskan berkali-kali nggak ngerti. Ternyata bukan cuma Kristen. Iya, karena apa? Inilah kenapa saya bilang mereka ini sebenarnya mindset-nya itu sudah tidak suka dengan saya dari awal. Yuni itu bahkan Yuni itu adalah orang yang mengatakan saya hamil di luar nikah itu Islam loh. Dia ngajarin saya benci kamu bilang Nabi Muhammad dibaptis, sementara dia saja mengingkari Quran. Quran melarang kita memfitnah orang tanpa bukti. Dia mengatakan saya hamil di luar nikah. Orang seperti itu yang mau saya luruskan cara berpikirnya, nggak butuh lagi Pak. Bahkan lebih mulia orang Kristen dibandingkan mereka di depan mata saya. Kristen salah karena mereka tidak mengerti. Si Yuni si Tristan salah karena mereka sengaja tidak paham, padahal mereka paham, bukan orang bodoh mereka itu loh. Karena tidak mau menerima pandangan orang lain yang berbeda dengan dia dari sudut pandang perbedaan itu, dia memaksa orang untuk ikut dia dengan cara apa? Serang orang lain. Hanya saya bilang, sebenarnya saya memegang dalil Rasulullah mengatakan jangan berdebat, hindarilah perdebatan karena Rasulullah akan memberikan rumah di tepian surga. Saya akan pegang itu untuk orang Islam.
Kalau memang dia Islami, dia teleponlah saya, Rifa, apa maksudmu? Itu Pak, karena orang yang di depan publik itu, kayak Bapak misalnya nanya, terus saya jelasin dalam konteks KBBI. Sekarang saya tanya balik nih, Bapak paham nggak penjelasan saya? Nanti ada orang bilang saya nggak ngerti. Ada tuh tadi malam tuh akun-akun bernama Sekop Domba. Ya saya nggak paham, berarti bukan saya yang salah. Yang lain paham, kau nggak paham, terus aku yang salah. Berarti aku salah karena kebodohanmu. Ya nggak bisa kayak gitu. Itu namanya suka-suka nenek moyang kita, dunia ini kita buat. Gitu. Secara bahasa, baptis itu setara cebok. Mbak paham Bapak? Insya Allah Mbak Uni, insya Allah paham. Oke, Udah. terima kasih Mbak Uni. Jadi tidak perlu lagi diperpolemikan room mereka, karena room itu room tidak ada edukasi, room tidak bermanfaat, lalu ribut loh. Memang room Kristen memang sih ribut kan? Iya. Memang room mereka tuh memang begitu semuanya rata-rata. Yang dibahas tuh orang, bukan ajaran, karena mereka nggak mampu bahas ajaran. Memang sempat sedikit kaget sih, kok seperti itu ya. Dan saya coba cari videonya Mbak Uni di anunya lah, di PT-PT-nya. Oh ternyata seperti itu gitu. Ya, tapi mungkin mereka sajalah yang sengaja menggiring biar pemahaman orang-orang ini untuk udah ketahuan lah main situ. cereanya lah. Kan dari dulu yang memperkarakan itu sampai debat-debat sama Bang Zuma juga dia, Tristan juga. Dan Tristan ini semua orang lama tahu kelakuannya. Saya lihat sendiri tuh. Saya wallahi saya pun waktu itu saya aja nggak sepakat, saya nggak menunjukkan keberpihakan saya, terus dia nampak saya langsung diserang dia, dan dia tidak segan-segan menyerang orang depan publik. Begitu Islam itu, ajaran Islam begitu. Makanya saya bilang dia termasuk golongan orang munafik. Nah kepentingannya apa kita nggak tahu. Domba Kepentingannya dia marah sekali dibilang itu domba. Ya udah saya naik iya Mbak. Ya udah, makasih Mbak Uni atas penjelasannya. orang-orang seperti Tristan itu ya, dalam pandangan saya adalah orang yang tidak terima dengan keterbatasannya, yang keterbatasannya itu menjadi kesempurnaan bagi orang lain, tuh dia nggak terima. Karena dia punya kemampuan di satu sisi ya, ada ilmunya, dia memang ada ilmunya tuh ada sedikit gitu ya. Dia lupa kalau dia manusia biasa yang juga ada yang buku dia baca, ada buku yang dia nggak baca. Oh dia nggak belajar filsafat, orang belajar filsafat. Kita nggak boleh mengatakan orang belajar filsafat itu sesat, karena gara-gara kita nggak baca terus kita bilang orang lain sesat. Minimal kita tawakuf dulu. Nah tapi kan Tristan itu kan diksinya ke saya kan, saya mau debat, mau diskusi, dia nggak minta diskusi di belakang layar. Coba bayangkan kalau ada orang ingin menunjukkan saya salah dan mau meluruskan saya, mintanya di depan publik. Tujuan dia apa coba? Apa tujuannya coba? Ada suara musik itu bang ya, gitu ya. Tujuannya apa coba? Mempermalukan. Nah, ada orang dalam dunia psikologi itu untuk menaikkan dirinya, dia pijak orang tuh ada loh, karena dia tidak punya value yang ingin dikemukakan. Nah sama, jadi kalian lihat kisah Paulus dalam Bible ya. Paulus untuk mendapatkan perhatian dari jemaat, dia mengatakan Petrus murid Yesus itu orang munafik loh. Padahal Petrus itu mengikuti ajaran Yesus yang tidak mau duduk bersama dengan orang-orang kafir. Bahkan Yesus sendiri mencontohkan loh, waktu ada orang di luar Yahudi minta tolong sama Yesus, apa Yesus langsung menoleh bantu? Tidak. Dipanggil sama sahabat itu, perempuan itu manggil-manggil, tidak baik memberikan remahan kepada binatang. Lalu baru ibu itu memaksa, baru Yesus tolongin orang itu. Artinya memang mereka sudah diajarkan untuk tidak terlalu peduli dengan orang di luar Israel. Nah tiba-tiba muncullah orang-orang seperti si Tristan, ya, Yuni ini. Ya, itu hampir sama kelakuannya itu. Padahal kita diajarkan jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Kita perhatikan itu, sama kayak Paulus kelakuannya sama persis. Kalau kita lihat ada kesamaan kelakuan si Tristan dengan Paulus sama Yuni itu. Jadi Yuni itu nggak bisa naik kalau mengandalkan dirinya sendiri.
karena memang dia bukan akademisi. Orang juga nggak mau dengar dia gitu, malas gitu. Si Tristan juga gitu, karena dia telah mencederai dirinya sendiri. Nah, supaya dia bisa naik, maka seperti Paulus, rendahkan orang lain, ambil dulu kesempatan. Itu tuh nggak boleh tuh. Itu nggak boleh kita kayak gitu. Kita kalau mau kalau memang motivasinya itu dipandang orang misalkan di depan publik, tunjukkan aja kalian punya kapabilitas. Nggak salah itu, nggak ada salah. Dalam Islam itu kamu dapat apa yang kamu upayakan, belajarlah. Tunjukkan kalau saya salah by argumen. Ini saya bilang ini menurut KBBI. Ayo kita bahas secara leksikon. Nah kan lucu. Aku proposisinya menurut KBBI. Apa urusannya dengan leksikon? Kalau leksikon aku tahu artinya bahkan mencuci. Sama juga. Kau pikir Nabi Muhammad nggak pernah mencuci? Nabi Muhammad pernah nyuci piring loh. Berarti Nabi Muhammad membaptis secara bahasa. Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Dan ternyata saya sangat sedih juga nih. Ada saudari saya Ukti Ida itu kebawa kayaknya sama narasi Tristan ini. Dan lucunya si Tristan ini bukan orang yang berdebat dengan saya waktu itu. Saya debat sama Oten tuh. Jadi dia tidak melihat langsung tuh apa argumen saya. Tapi udah sibuk duluan, udah kebakaran jenggot duluan. Kecuali dia nonton saya tuh, baru bisa dia naik ke atas langsung bantah. Enggak, dia dengar dari ucapan orang. Dia dapat kata-kata dari si Anthony, tukang-tukang gibah, romong-romong si Dante, mulutnya yang kayak sampah. Itu diambil sama Tristan tuh. Diambil sama si Munte. Terus diambil sama Tristan. Nah inilah. Nih, kalau gue yang tahu Sekretarisnya si Dora. Sekretarisnya Dora, perempuan Kristen yang ngaku agama Islam. Jadi nggak ada kepentingan kita untuk meluruskan sesuatu kepada orang yang sudah menolak untuk diluruskan, Pak. Gitu. Oke ya Pak ya. Kalau Bapak sendiri paham nggak penjelasan saya? Insya Allah kan udah tadi bilang Pak. Saya memang Ya, dari lihat PT-nya itu sebenarnya udah paham sebenarnya, tapi kan biar Kita memang nggak boleh taklid. dari suaranya ini. Kita memang nggak boleh taklid buta. Iya. Nah, ini orang Islam itu nggak boleh mentang-mentang dia apologet ternama, tiba-tiba setiap ucapannya dia nggak benar, tuh nggak boleh juga. Memang kita harus kritisi. Itu keren banget. Memang Islam itu begitu. Tapi kan ada konsep tabayun. Cuman nanti konsekuensi tabayun di komal saya, kalau terbantahkan sama saya, jangan nanti egonya maju, marah ke saya karena dipermalukan, marah-marah, naik ke marah-marah, diajarin nggak terima, terus dikatain orang bodoh di bawah. Sakit hati. Contoh kayak Bang Sekop Domba tadi malam lah itu, naik ke atas karena bukan karena memang dia nggak paham, karena dia membela temennya yang saya hajar di sini. Nah terus pertama temennya si Warung Domba naik, udah saya jawab dengan baik dan benar. Oh dia pula yang ini. Begitu juga dengan si Sekop Domba. Kesalahpahaman itu bisa terjadi di ruang publik, itu biasa. Tapi kan kesalahpahaman itu bisa diluruskan kalau memang mau diluruskan. Nah saya jelasin, nggak terima mereka, akhirnya menghambat kan diskusi kita. Jadi kehadiran Yuni, Tristan dan teman-teman yang lain itu justru menghambat dakwah kita. Harusnya saya udah materi kristologi dari tadi, tapi karena harus menjelaskan lagi kepada abang, akhirnya terbuang waktu saya kan. Nah inilah yang membuat saya kadang tuh emosi. Nggak, yang tadi malam tuh saya sengaja itu bukan untuk Tristan room itu, untuk saya bikin tampar-tampar mulutnya, bukan untuk saya luruskan, karena nggak penting meluruskan itu ke Tristan. Dia bukan siapa-siapa saya. Jadi memang sengaja saya untuk tampar-tampar moncongnya dari malam itu. Orang kayak gitu tuh dikasih pelajaran harus berkali-kali itu biar sadar gitu. Gitu ya. Oke siap. Gitu. Terima kasih Mbak. Ya, assalamualaikum. Bang. Ya, jadi gitu ya. Ada memang orang itu yang memang perlu kita luruskan. Aduh, kena nih. Lanjut dulu, aku ganti akun dulu. Jadi ya teman-teman ya, jangankan orang yang pro dan kontra terhadap kami berapologet, kepada ulama kita, ulama besar aja ada yang pro dan kontra. Ustadz Abdul Somad bahkan ada satu daerah yang tidak mau menerima beliau.
pro dan kontra itu wajar, tapi bukan saling menjatuhkan, ya. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling memfitnah, bukan saling menghujat, begitu. Nih, tengok. Nih, ciri-ciri Kristen. Ciri-ciri Kristen. Iya, selamat siang. Kristen, Dek. Iya dong pastinya. Oke. Sundal itu ada tertulis di dalam Al-Quran atau Bible, Dek? Quran. Hah? Di Quran. Di Bible nggak ada. Ya nggak ada. Ini bukti bahwa orang Kristen sudah tidak mengakui Bible-nya. Ya. Padahal banyak ayat-ayat sundal di dalam Bible-nya, mereka bilang tidak ada. Berarti mereka mulai menipu tentang Bible-nya. Ya. Sangat jelas bukan? Ya. Sangat jelas. Perempuan sundal yang mendului mereka masuk surga. Cintailah perempuan sundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Tidak ada hukumnya bagi perempuan sundal dan perempuan yang melakukan perzinahan. Ya, itu ayat di dalam Bible. Nah, kau bilang tidak ada. Berarti kau tidak percaya dengan Bible. Kalau semua di Quran sama itu. Hah? Yang duluan masuk surga adalah sundal, ya. Kalian ciri-ciri orang Kristen ya teman-teman ya. Kalau tidak berilmu, tidak bisa ngomong lagi, mereka seperti itu. Kelakuan orang Kristen itu seperti itu. Nah, inilah Kristen sejati. Mewakili umat Kristen sendiri. Coba, loh kemana turun? Jangan turun dulu, aku mau ngobrol sama dia. Gini loh, kalau karena kebenciannya kepada aku sehingga membuat dia bahagia, itu aku nggak masalah. Karena buat aku tuh justru apa yang dilakukan menunjukkan kebenaran Islam gitu loh. Gitu. Justru Islam itu terlihat benar ketika kalian seperti itu. Shalom. Iya, Bila mana Mas. kami jadi Muslim? Dari lahir. Salam. Bila dia pernah bersyahadat? Di Yohanes 17 ayat 3. Di mana ada Allah Subhanahu wa taala di sana? Di dalam LAI. Sampai hati kamu mengatakan Yesus kami Muslim. Sampailah. Janganlah curi Yesus kami, jadikan dia Muslim. Orang curi dia waktu mayatnya hilang. Dia tidak bawa agama. Dia bukan agnostik. Sejak mana dia kenal Nabi Muhammad? Sebelum dia lahir. Itu di mana? Di Lahul Mahfuz. Oh, dia pernah pergi Lahul Mahfuz. Enggak pernah, tapi dikasih tahu. Duh, janganlah curi Yesus kami. Enggak mau curi, orang udah mati, enggak mau curi, enggak ada guna. Enggak bisa dijadikan biasa. Muslim. Dia tidak bawa agama. Enggak pernah kami jadikan muslim karena dia pilih muslim Yang sendiri. dia bawa keselamatan. Dia aja enggak selamat. Janganlah begitu. Dia aja enggak selamat, kenapa pula dia bisa menyelamatkan? Kamu ambil saja Isa kamu, janganlah ambil Yesus kami sekaligus. Yesus kalian dijual di Shopee COD boleh 30.000. Jadi bila masa dia jadi Muslim? Waktu dia belum lahir udah Islam dari roh. Dia jadi Islam dari roh. Iya. Siapa Tuhan dia? Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia kenal ke Allah Subhanahu wa taala. Akrab banget, bukan cuma kenal, akrab.
karena dia korib Yang dengan dia Tuhannya. kenal Bapa saja, yang dia kenal Bapak Allah siapa? Bapak siapa? Dia kenal Tuhannya bukan bapak-bapak. Yang dia kenal Allah Bapa. Mana ada Tuhan bapak-bapak berjenggot Tuhan lu Iya, bergigi. makanya dia bukan Muslim, dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Yesus Yunani yang terkutuk di tiang salib, bukan Yesus Jadi yang Yesus yang Muslim mana satu? anak Maria yang mengajarkan Tuhannya Allah. Yang lahir bawa pohon korma. Nggak ada yang lagi di bawah pohon korma, kontraksi mamaknya di bawah pohon korma. Oh, itu yang lahir bawa pohon korma kami tak kenal. Nggak ada juga yang lagi di bawah pohon korma. Mau jadi lahir mana Yesus yang Muslim itu? Nggak tahu aku di mana dia lahir, nggak ada urusannya sama aku. Mau jadi tidak tahu di mana dia lahir. Nggak tahu, yang penting bukan di kandang binatang, kena tai binatang nanti ubun-ubunnya. Suku apa dia? Sukunya Minang. Mau suku Minang. Oh, taat. Orang Padang dia. Oh, bukan yang suku Yehuda. Oh bukan, mana ada dia punya suku Yehuda. Oh, Bapaknya aja nggak ada, jadi- kok tiba-tiba jadi suku Yehuda pula. Oh, jadi Mana mau Yesus dia- yang Muslim Enggak. ini suku Minang. Kalau si Yesus dari suku Yehuda itu Yesus keturunan Pejina, iya itu Tuhan kalian. Kalau nabi-nabi kami dari tulang sulbi yang suci. Ah kau ini. Jadi Yesus yang Muslim tuh suku Minang. Iya orang Minang juga, orang Jawa juga. Kadang jadi orang Jawa, kadang orang Minang, kadang orang jadi orang Batak. Oh, kalau itu kami tak kenal. Iya, karena namanya udah ganti dari Yesus menjadi Yesus. Yesus. Suku Begitu. Minang, Ya, dari Yesus jadi Yesus namanya. suku Minang kami tak kenal. Udah dibawa lah kalau gitu ya. Halo Doni. Halo Doni. Halo, Assalamualaikum. Salam, silakan. Nuis banget. Uni pernah tengok nggak? Nuis banget. Ternyata benar. Ada Yesus itu dari Indonesia. Kutunjukkan ya. Ini ada videonya. Gedein aku nih. Pun Yesus. Dia polisi Kang ya? Iya. Ada Yesus Indonesia. Enggak, namanya MT loh. MT itu tau nggak? Apa? Yesus mati. Aduh. Yesus MT. Apa kata dia namanya Yesus itu ya? Gimana perasaannya tuh Yesus MT? Enggak, kok bisa ya mamanya ngasih nama Tuhannya. Jadi kalau mamanya marah, Yesus pulang dong katanya. Udah saya bawa Yesus ngumpul aja kerjamu. Jadi ini ya kan dia kan polisi nih abang ini kan. Nah dia ini bintara ya kan, bintara dipanggil sama komandannya. Yesus siap komandan. Yesus hormat. Coba Mika, coba nih sebagai bahan renungan nih. Coba kamu cari di seluruh literatur arkeologi sama inskripsi kalau ada Allah pernah disebutkan sebagai nama makhluk, coba tunjukkan. Enggak ada. Nama agung lah tuh. Tunjukkan satu benda, satu barang, satu berhala yang pernah dipanggil Allah, tunjukin secara arkeologi kalau ada. Alam semesta aja memuliakan asma Allah sehingga tidak ada satupun makhluk yang pernah digelari sebagai Allah. Itulah secara sunnatullah terjaga asma itu gitu. Dan bahkan tidak ada manusia yang bernama Allah, tidak ada. Kalau Yesus Tuhan ada Tuhan. Kalau Tuhan ada ti. Tuhan Tuhan ada. itu kan secara umum loh. Kalau patung aja juga dikatakan Tuhan. Tapi kita bicara tentang asma yang mulia ini, asma Allah ini.
Bayangkan berapa banyak penghujat mereka, tidak mampu mereka membuat ada terdokumentasi nama Allah itu digelar kepada makhluk Allah, tuh nggak ada sama sekali. Tuh. Karena tidak akan mungkin dibiarkan oleh manusia gitu loh. Nah jadi itu, kalau Yesus nggak ada yang marah orang dipakai namanya Yesus, ada. Tuh. Itulah bukti nama Tuhannya sendiri. Nama Tuhannya dalam kitabnya jangan dipanggil nama Tuhan sembarangan. Giliran nama Tuhannya udah kayak nama Bambang, kayak nama Cahyono, nggak ada mulia-mulianya. Nah itulah makanya asma Allah itu sunatullah terjaga. Masya Allah ya, keren banget. wa ta'ala. Bahkan ya Pak Angon ya, bahkan ya aku mendapatkan ini ya, mereka ketika mereka menyebut nama Allah pun Allah plesetkan nama beliau di bibir-bibir pemakan babi ini. Allah nggak disempurnakan oleh Allah gitu loh, ya kan? Jadi pemakan babi, pemakan guguk ini ya, bahkan typingannya pun nggak bisa mengetik nama Allah. Typingan mereka nggak bisa mengetik nama Allah. Allah ini menunjukkan apa? Kemahakuasaan dan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Cara saya gini Kang, Mika, Tina. Mika. Sapaan saya. Jadi ketika mereka ingin nyolong kata Allah yang jelas-jelas milik umat Islam, ada di Al-Quran, ada 2.800 sekian nama itu di Al-Quran, nempel kata itu di Al-Quran, karena tahu bahwa itu milik Islam, maka mereka berusaha untuk kata Allah seakan-akan bukan Allah yang kita miliki gitu kan. Maka setelah anda bilang Allah lah gitu, Allah lah gitu kan, itu yang mereka lakukan karena ingin kata Allah itu dimiliki oleh mereka. Separah itu mereka untuk nyolong, untuk ngambil, untuk motif dan menyolong barang orang lain. BPKB-nya dipisahkan, dipindahkan gitu kan, STNK-nya dirubah namanya. Jelas loh itu betapa brengseknya seorang yang nyolong, yang nyuri, ingin dibenarkan, ingin pembenaran sampai segitu. Saya melihat gitu ini. Kan ada dalilnya, merampok dibenarkan kalau demi Kristus. Jemaat lain di sini, siapa yang nulis sini? Pak Angon ya. Apa kata Paulus? Jemaat lain telah kurampok untuk bisa melayani kamu, dan itu tidak dianggap sebuah kejahatan oleh Paulus. Karena kalau merampok atas nama Tuhan sah-sah saja. Contohnya kolonial Belanda. Kedua, berdusta dalam nama Tuhan. Ya, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Jadi kalau mereka yang aku anak-anak Teos ini, kebiadaban yang mereka lakukan asal nama Tuhan, sama seperti Lina Wijaya, tenang aja Encen, dosa kita udah ditebus berdua, kita kan manusia, kita wajar salah, kan Tuhan sayang sama kita, makanya karena kita salah, dosa itu, tau nggak, dosa yang mereka lakukan pun mereka nggak akui itu perbuatan mereka loh. Siapa yang mereka tuduh? Adam. Nah, kebiadaban mereka, keburukan mereka, nggak pernah mereka akui itu adalah diri mereka. Coba, kalau keburukan itu mereka buat, yang mereka salahkan iblis. Ada mereka bilang kami yang memilih, enggak, iblis yang merasuki dia katanya. Nggak pernah mereka ini mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang meremelek mereka itu ya, ketika mereka berjinah, ya kan, yang meremelek mereka. Ketika mereka mabuk, iya meremelek mereka loh. Ayo mereka loh. Yang mabuk yang mereka mencoli mereka. Untuk ganda mandi mereka, tapi yang disalahkan Tuhannya, karena mereka itu enggak Tuhan atau jadi iblis bahkan. Makanya saya pernah bilang gini Pak Angon, buat kalian siapapun di dunia ini yang lagi cari agama yang tidak menghukum orang berdosa, bahkan menyelamatkan orang berdosa masuk surga, artinya orang berdosa sebanyak apapun dosa kalian, nggak perlu kalian bertanggung jawab dengan dosa itu. Ya, kalian jadi Kristen aja, karena di Kristen tidak diajarkan bertanggung jawab atas dosa sendiri, karena Tuhan sudah menanggungnya. Nah, inilah ajaran agama yang tidak bertanggung jawab. Beda dengan Islam. Di Islam, kalau kalian zalim terhadap diri kalian sendiri, Allah bisa ampuni karena nggak ada urusannya dengan orang lain. Kalian mati syahid aja, punya hutang sama orang lain, selesaikan dulu hutang kalian loh, baru bisa loh. Jangan main-main kalian loh. Dalilnya jelas loh. Faman ya'mal misqala dzarrati khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarrati syarran yarah. Nggak main-main. Bahkan ada dosa yang diampuni oleh Allah, itu rata-rata dosa yang diampuni oleh Allah itu dosa yang tidak melibatkan orang lain.
Kalau orang lain sudah mengampuni, kita pun diampuni, dimaafkan sama orang lain. Makanya di dalam Islam itu setiap sekali setahun itu diperintahkan kita tuh, diajarkan, disunahkan kita tuh untuk bersilaturahim. Kayak aku contohnya berantem dengan Tante Mika. Aku berantem dengan Tante Mika. Kalau seandainya 3 hari itu, 3 hari lebih saling membenci, wah, kalian pikir diterima amalan kami? Nah, jadi kita bedakan ya. Kita boleh membatasi diri kita untuk tidak terlibat dengan sengketa tuh boleh. Bukan berarti memutus silaturahim. Silaturahim itu adalah hubungan sesama keluarga kita tuh. Kayak saya kalau punya abang, seburuk-buruknya dia, saya tidak ada ceritanya putus. Kalian lihat drama Cina. Drama Cina itu tidak bersandar kepada agama. Anak bisa memutus hubungan dengan bapak, bapak bisa memutus hubungan dengan anak. Di Islam itu tidak ada ceritanya, kecuali Allah yang putuskan. Siapa? Contoh Kan'an. Kenapa? Yang memutuskan hubungannya dengan bapaknya kekafirannya. Berlepas diri ya, Abraham. Ya. Karena zina seorang. Ada tambahan gini, ada tambahan dikit kalau saya mungkin. Pertama gini ya, kalau yang tadi, kalau kalian berjinah, tuh kalian yang merasakan kenikmatan itu. Yang meremelek adalah kalian. Kalian mabok. Yang menikmati rasa play itu kalian. Mungkin sabu segala macam. Ketika kalian melakukan satu perbuatan lintah darat, meribakan uang, kalian yang menikmati itu semua. Tetapi lucunya ketika kalian yang merasakan itu semua, dosanya yang menanggung adalah Yesus. Katakanlah ya, kalau gitu narasi mereka ada di dosa, ditanggung dosa. Sementara si penanggung dosa tidak ada kerugian yang dia rasakan. Loh, dia di surga kok. Ini kan nggak masuk, nggak matching. Jelas ke pembodohan publiknya terasa banget. Mestinya kalau orang menanggung seluruh hutang-hutang orang, utang aja kita bicara. Rifa punya utang, Mika punya utang, Kang Kores punya utang, si A, si B punya utang. Saya yang menanggung dosa utang itu atau beban utang itu, maka saya jatuh miskin dong. Kan logikanya begitu kan? Tapi kenapa enggak? Kalaulah Yesus yang menanggung dosa itu, yang menerima dan menanggung tadi, maka dia layak jangan di surga dong. Itu juga bohong. Kan tidak. Bangun cobalah bayangin. Katanya Yesus menanggung dosa jemaatnya. Orang dia Seluruh mikul dunia, salib aja, itu cuman omon-omon. Coba bayangin. Iya, makanya ini nasinya seluruh dunia kan kopok banget. Makanya saya kasih ininya nih, bukti kalau Yesus itu nggak konsisten dengan ucapannya. Dia bilang dia menanggung sendiri dosa umatnya. Mikul salib aja, bukan dia sendiri, gantian sama Simon. Mati cuma 3 hari. Itu cuman kayak saya punya duit 10 juta. Saya pinjamin sama si Tante Mika nggak sanggup bayar ke saya. Ya udahlah Mika, ya, karena kau punya utang sama aku 10 juta, karena aku kasihan sama kau, kubayarkanlah utang kau tuh ya. Nih ada duitku 100.000 nih, ku kasihlah sama aku sendiri duit itu. Lunas utangmu ya Mika. Kan gila itu. Mending kau bilang aja sudah lunas Mika, nggak perlu kau bayar. Ada ceritanya gitu. Mika, kau utangmu 10 juta. Ya karena aku kasihan sama kau miskin, aku kan kaya raya nih. Ya udahlah. Nih, ku kasih kau ini ya duit nih ya. Nih ku keluarkan duitku sendiri ya 100.000 ya. Aku bayarkan ke aku ya. Ya lunas utangmu Mika. Itu normal atau gila itu? Belibet banget ya. Gila. Belibet ya. Kalau memang aku betul-betul punya otak, aku gini aja Mika, kau nggak punya uang 10 juta. Karena aku kaya raya, nggak usah kau bayar aja Udah, Mika. Impas aja gitu aku ya. ampuni kau, aku maafkan kau. Sama halnya kayak gini Pak Angon ya. Ini yang terjadi itu ya. Tuhan menciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan, ditentukan oleh Tuhan ini berdosa. Setelah manusia ini berdosa, Tuhan menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa manusia. Belibet banget. Setelah manusia Tuhan ini menebus dosa manusia, yang masuk surga bukan manusia tapi Tuhan. Tuhan yang berbentuk manusia. Tuhan yang berbentuk manusia. Yang manusianya masuk surga tidak lagi berbentuk manusia, tapi berbentuk roh. Emang. Rusak. Tapi bener loh Tina, Kang Tante ya. Kalau saya lihat gitu, inilah cara-cara penipuan ya. Ingatlah penipuan teman-teman. MLM ya. Motifnya harus kebaca penipuan itu. Tapi orang-orang goblok yang nggak ngebaca nggak nyadar itu loh. Sesuatu yang enak cenderung kalian bebas berbuat itu pasti penipuan. Udah Pak On nanti ke Bali, tenang aja Pak. Itu pasti penipuan tuh.
ya. Sesuatu yang iming-iming yang dalamnya penuh dengan kenikmatan. Aku mau yang jawab orang bersifat Kristen enak. dulu nih. Pak Nuan di bawah. Lanjut, ayo. Teman-teman perhatikan ya, aku baca komentar di bawah, komentar dari pemenang ya. Dia mengatakan tamasya cium lubang fuki. Nah, itu kata-kata dia ya. Coba di-mute dulu tadi Mika noise soalnya. Nah, sini aku jelasin ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita Kristen itu ya wajar mereka bilang Hajar Aswad itu sama seperti vagina istri dan ibunya. Kenapa? Memang lebar lubang keluarga mereka itu. Biasa lebar ini memang. Lubang fuki istri dan mamanya sebesar ini memang. Nah, ini ya. Kayak gini bentuk. Pokoknya menurut mereka ini mirip dengan lubang fuki istri dan mamahnya. Jadi lubangnya udah dua besar gitu. Makanya mereka samakan. Kalau aku nggak mirip kayak gini guys, nggak ada tuh setahu aku orang Islam tuh sebegitu mirip bentuknya ya. Lebar kali lubangnya itu. Jadi menurut saudara-saudara kita Kristen, lubang fuki istri-istrinya segede itu. Astagfirullah. Memang mereka nih memang ini ya. Diapain sama mereka sampai segede gitu ya? Lubang istrinya ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Satu-satunya alat vital yang bisa dilihat oleh seorang pria di dunia ini ya, kalau dia orang biasa lubang istrinya, nggak mungkin dia lubang orang lain kecuali dia berzina dengan pesundal, wajar segede itu. Kecuali dia dokter. Kalau dia yang ngomong dokter, saya sebagai dokter pernah melihat vaginanya orang Islam mirip dengan Hajar Aswad, baru. Tapi karena dia orang biasa yang bicara, maka satu-satunya misfi yang dilihat oleh dia adalah misfi istrinya. Maka kalau dia bilang lebarnya seperti Hajar Aswad, maka itu punya istrinya. Jadi nggak apa-apa. Nah, kita bahas ini ya, lubang tuduhan kepada misfi ini. Teman-teman tahu nggak? Kalau kita dikatakan Hajar Aswad mirip dengan alat vital perempuan, itu karena otak mereka kotor dan tidak ada satupun filosofi dari para alim ulama mengkaitkan Hajar Aswad dengan kewanitaan. Tapi pada faktanya, Kristen sendiri, lubang berdarah Yesus itu dijadikan mirip vagina. Datanya ada. Saya kasih data ya. Saya kasih data bagaimana teman-teman kemudian di dalam keagama mereka itu bentuk lubang luka Yesus itu diumpamakan sama seperti alat vital wanita dan filosofinya persis seperti itu. Ya nih, tunjukkan. Ya, nah ini jurnal ya, jurnal ilmiah. Ini jurnal ilmiah, diam dulu ya Jack. Ini jurnal ilmiah dari museum ya. Ini jurnal museum nih. Jurnal 5364. Aduh Jack, saya lagi ngomong, diam dulu lah. Enggak ngakuin itu. Udah diam dulu, napa sih ya Allah. Kalau nggak di bawah ya. Ya udah di bawah ya, udah di bawah. Nah ini ya. Ini ya, kalau kita lihat dia, Jurnal Science Museum. Ini nih teman-teman. Nih. Kayak gini dibikin. Dan itu pun memang betul-betul diyakini sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan misfi. Nih, saya tunjukin datanya nih. Ini bukan sebuah kebohongan. Memang dulu otak mereka memang sepulgar itu. Nih ya. Nih ya. Kita lihat nih. Baca teman-teman baik-baik ya. Pak Budaman perhatikan ini. Gambar misfi dapat dilihat di tempat umum maupun ruang keagamaan. Saya ulangi ya, gambar misfi dapat dilihat di tempat umum maupun di ruang keagamaan. Ini loh, dalam kasus rencana, ini saya besarkan ya. Nah, ini baru kenyataannya memang otak. Kemiut. Sorry. Kemiut. Oke, geser. Ya, sorry kegeser. Ya, lihat di sini. Karma Lokri sebelumnya telah membahas signifikansi vagina dari luka Kristus. Bahkan dikatakan itu misfi loh. Jadi yang selama ini mengganti
perumpamaan keagamaan dengan lobang sempit perempuan itu Kristen secara sejarah. Nih, dalam buku doa dan gambar vulva yang muncul dalam patung atau pada teman-teman coba klik di Google apa itu vulva. Coba perhatikan, vulva itu bagian terdalam dari misfi wanita. Lapisan dalamnya itu, lapisan dalam. Kalau dalam dunia medis, vagina itu secara keseluruhan itu alat vital wanita. Ada bagian dalam itu namanya vulva. Dia berbentuk seperti ini. Nah, bahkan dikatakan lambung Yesus itu dimiripkan dengan vulva vagina itu, dan difilosofikan Yesus keluar dari rahim perempuan, bermulalah kehidupan dengan berdarah-darah. Di situ juga ada lendir, ada begitu. Jadi selama ini agama yang identik dengan vagina, penis itu ya Kristen. Itu di Jerman itu, buku itu dicium-cium sama penganut Kristen zaman dulu itu. Nih ya, kita lihat lagi nih. Ini ya, kita lihat, kita tunjukkan kenyataannya. Nah, di sini ya, kita ulangi lagi nih. Sama seperti lencana berbentuk hati yang menampilkan eksternalisasi organ dalam, lencana yang menggambarkan penis dan vulva. Ya, saya ulangi ya. Lencana yang menggambarkan penis dan vulva membuat bagian tubuh biasanya tersembunyi menjadi terlihat melalui media artistik. Oleh karena itu, gambar vagina dapat dilihat di tempat umum maupun ruang keagamaan. Dalam kasus lencana peziarah genital dan patung Sheila Nagik, terdapat interaksi antara citra sakral dan sekuler yang menunjuk batas yang agak kabur antara apa yang kita anggap sakral dan profan. Saya berpendapat bahwa ketegangan ini juga terlihat dalam menggambarkan luka di sisi Kristus. Jadi penggambaran alat vital, penis, vagina itu adanya di agama Kristen. Nah, di Islam tidak pernah satupun ulama atau orang yang membuat Batu Hajar Aswad seperti itu tuh pandangannya tuh pikirannya ke vagina. Kebetulan aja mereka melihat karena ada kayak lonjong begini, maka mereka cocok melogikan itu mirip sama alat vital wanita. Sementara secara historis di agama mereka memang penggambaran tentang teologi mereka itu identik dengan alat vital wanita dan hubungan seksual. Bahkan yang lebih parahnya lagi teman-teman, yang lebih mengerikan lagi adalah salah satu uskup mereka bernama Methodius itu menggambarkan hubungan Yesus dengan Paulus sama seperti hubungan orang sedang berkelamin. Saya punya jurnalnya itu nih, ya. Nih saya liatin Methodius and Methodius nih ya. Saya jurnalnya juga sama teman-teman ya. Jadi beginilah mereka. Memang mereka yang otak. Jadi orang-orang seperti mereka itu adalah orang yang menyembunyikan kebusukannya dengan memfitnahkan kebusukannya itu kepada orang lain. Itu nih, contohnya ya nih jurnalnya. Nih, ini lagi-lagi saya ambil situs Sage Journal ya. Sage Journal, jurnal sagepub.com. Nah, di sini tentang Methodius dan metodologi cara membaca simbolisme seksual Kristen abad ketiga tuh. Saya ulangi ya. Cara membaca simbolisme seksual Kristen abad ketiga. Betul-betul secara seksual itu dijadikan simbol agama. Nah, kita nggak pernah tuh menyimbolkan alat vital dalam keagamaan kita, karena Tuhan kita tahu manusia itu bisa ke-trigger dengan itu. Kalau mereka nggak peduli, makanya banyak tutsbol di gereja tuh. Mereka trigger manusia untuk birahi gitu. Nih, Santo Metodis dari Olympus, Uskup Petara dan martir penganiaya Diocletianus menggunakan bahasa seksual dengan secara yang tidak biasa. Dalam risalah yang tentang selibat simposium, ia menggambarkan hubungan orang Kristen dengan Yesus Kristus menggunakan bahasa orgasme pria. Klimak, cerot, au. Jadi gambaran dia tentang orang Kristen dan Yesus sama seperti orang dicerot, muncrat. Ini orgasme pria nih. Salib digambarkan sebagai momen orgasme ekstatis Yesus Kristus sendiri itu. Dan Santo Paulus digambarkan sebagai sosok yang dibuahi oleh Tuhan.
Bahasa ini diteliti dengan mengacu pada berbagai metodologi pilihan. Kenapa si Santo Metodis ini bisa membuat ini? Karena memang di kitab mereka penggambaran-penggambaran tentang kerohanian itu adalah hubungan seksual. Tapi yang mereka tuduh siapa? Kita. Mereka yang cobol, kita yang dituduh. Inilah kelakuan anak-anak dewa ini, melemparkan kebusukan mereka kepada kita. Ti, saya pamit ya. Mau sholat Jumat dulu. Kang Mika, Kores, semuanya ikhwan billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, untungnya saya belajar teman-teman. Jadi kita nggak dikibul-kibulin lagi sama Oten. Coba kalau saya nggak belajar, Kores nggak belajar, kita nggak tahu kebobrokan agama mereka, sehingga mereka yang menyembunyikan kebobrokan agamanya itu nuduh-nuduh agama kita, tapi mereka lupa bahwa aib paling banyak itu di agama mereka. Gitu. Tidak sebanding anak-anak di pesantren yang ditubuhi sama ustadz mereka, nggak sebanding dengan jumlah korban di gereja, Dek. Tidak ada di pesantren itu korban jiwanya sampai 100-200, itu nggak ada, belum ditemukan sampai detik ini. Paling tinggi kemarin tuh 40 orang, ada yang kemarin viral itu 40. Ya, nggak tahu nih yang baru-baru ini berapa korbannya. Nggak bisa dibandingkan dengan korban di gereja yang totalnya itu ratusan ribu. Nggak bisa, tidak bisa ustadz, orang-orang yang diustadkan dalam Islam, mengaku-ngaku diustadkan orang dalam Islam, tidak bisa mengalahkan kecabulan para pendeta, nggak bisa mengalahkan. Memang kalau kami akui cobol mencobol, kalian jagonya lah, kalian jago gitu, kita kalah, kita nggak ada apa-apanya gitu, ya. Memang kita akui itu, kita akui kalau masalah cobol mencobol, jajah menjajah, kriminal ke kriminal, kita akui kita kalah dari kalian. Gitu. Nah, jadi itu bukti kalau mereka itu adalah orang-orang yang agamanya sendiri punya aib, lalu mereka coba untuk hinakan agama lain dengan memfitnah agama lain. Dan kalau kita tanya itu, coba kau tunjukkan pikiran orang Islam tentang Hajar Aswad itu sama sepertimu membahas tentang vagina. Ada nggak kau sebutkan satu ulama yang membuat filosofi Hajar Aswad itu sama seperti vagina? Hanya satu orang, tau nggak kalian? Dan itu pun dia bukan ustadz. Siapa namanya, Abu Marlo itu. Hadi itu pun interpretasi sendiri karena otaknya memang ke sana. Padahal nggak ada kaitannya dengan misfi itu. Ya, tapi di Kristen secara historis, ya, vagina, penis itu dijadikan sebagai simbol agama, dan itu bahkan dijadikan ornamen gereja. Ya, bayangkan kalian coba lihat patung Sela Nagik, coba kalian cross check. Patung Sela Nagik itu patung seorang perempuan yang digambarkan sangat jelek, menarik vaginanya sepanjang-panjangnya, dibilang itu terowongan Tuhan. Perempuan pegang ini diletakkan di gereja. Kebayang nggak kalian, anak-anak kalian ketika ke gereja melihat gambaran visual seperti itu, apa yang terjadi? Itu di-trigger hasrat seksualnya. Nanti ketika mereka bisa menahan, oke lah mereka tahan. Kalau nggak bisa tahan, anak orang ditusbol. Nah, bayangkan Islam itu tidak punya diksi dan narasi membangkitkan gairah seksual manusia, nggak ada. Bahasa yang digunakan bahasa yang sangat-sangat betul-betul soft gitu. Di Bible, saya aja baru tahu kelaminnya orang Mesir itu segede keledai gara-gara Bible. Itu fakta secara ilmiah. Ada lagi yang mau nanya-nanya? Silakan. Saya baca, kalau nggak ada Kristen yang naik ke Komal, saya maklum, karena saya memang apresiasi kalian yang nggak berani naik ke Komal daripada naik tapi mempermalukan diri sendiri. Mending kalian di bawah bertanya, saya jawab ya. Saya lebih menghargai kalian di bawah typing ketimbang naik ke atas mempermalukan diri kalian, karena saya mau memanusiakan yang namanya manusia ya. Saya ingin menghargai manusia sebagai manusia. Justru ketika saya misalnya izinkan kalian dengan kejahilan kalian di sini, saya sedang mempermalukan kalian gitu loh. Gitu ya. Naik aja Desemit, coba naikin, tunjukin ayatnya. Yuk. Yang paling
Semit ya, aku kasih tahu ya. Tuhanmu gagal berfirman nih. Tuhanmu mengatakan perempuan dan ular akan menjadi musuh satu sama lain. Ternyata ada anak kecil perempuan berteman dengan ular. Tuhan, kau lupa firmannya nggak berlaku deh. Dengar ya, katanya Tuhan Oten bilang gini, ular dan perempuan akan menjadi musuh satu sama lain katanya. Lupa Tuhannya Oten, sekarang perempuan udah jadi teman-teman para makhluk-makhluk melata ini. Bahkan kemarin di Jawa Barat itu perempuan yang pakai ular dibawanya kemana-mana, itu perempuan anaknya itu. Kata Tuhannya Oten, enggak, nanti ular itu akan jadi musuhnya manusia katanya. Tahu-tahu orang temenan sama ular. Tuhan kalian berfirman kok kayak gitu sih, lupa ya. Gitu loh ya. Oke teman-teman, karena teman-teman kita yang laki-laki akan pergi sholat Jumat, saya juga tidak mau memalingkan pandangan mereka ke Komal ini. Biarkan mereka sholat Jumat semuanya, Kores juga Tante Mika sama teman-teman di bawah semua, silakan sholat Jumat. Dan di YouTube juga ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat-sehat semuanya. Kita ini apapun yang terjadi, kita tetap mengedukasi walaupun orang kafir dan munafik tidak senang dengan apa yang kita lakukan, karena kita tidak bertanggung jawab kepada mereka, tapi kita bertanggung jawab kepada Allah. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close. Kita tutup dulu ya semuanya ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.